Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Sabrina, peserta Laser CPNS 2022 Angkatan 26 Kelompok 2 NDH 15 PPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas individu, yaitu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Yang pertama, pada tahap preanalisis didapatkan 3 isu dalam tugas dan fungsi yang belum optimal, yaitu yang pertama, belum optimalnya penerapan cuci tangan bagi pasien di Puskesmas Alabiu. Yang kedua, belum optimalnya dalam pemberian penyuluhan tentang diare pada ibu bayi dan balita di wilayah Puskesmas Alabiu. Yang ketiga, belum optimalnya dalam pemberian penyuluhan tentang kepatuhan berobat pasien diabetes mellitus. Dengan isu yang teridentifikasi, yaitu yang pertama, kurangnya optimalnya kepatuhan pasien dalam menerapkan cuci tangan. Yang kedua, rendahnya pengetahuan pada ibu bayi dan balita tentang penyakit diare. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kepatuhan berobat pada penderita diabetes mellitus. Selanjutnya, kita menganalisis dari 3 isu tersebut dengan menggunakan metode APKL, yang mana metode APKL ini terdapat A. Aktual, yaitu isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. P. Problematik, yaitu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Yang K. Kekalayakan, yaitu memiliki dimensi masalah menyangkut hajat orang banyak. Yang L. Kelayakan, yaitu masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Sehingga dari penerapan isu dengan metode APKL didapatkan poin yang tertinggi adalah 19, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kepatuhan berobat pada penderita diabetes mellitus. Selanjutnya kita akan menganalisis lagi dengan metode USG, yaitu U. Urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. G. Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Sehingga dari analisis menggunakan metode USG didapatkan poin tertinggi 15, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kepatuhan berobat pada penderita diabetes mellitus. Dan dari isu yang didapatkan yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kepatuhan berobat pada pasien diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Alabiu. Selanjutnya, kita analisis menggunakan fishbone. Terdapat 4 penyebab rendahnya kepatuhan pasien dalam berobat, yaitu yang pertama manusia, yang mana masyarakat yang sering lupa untuk meminum obat diabetes mellitus dan malasnya masyarakat untuk meminum obat. Yang kedua, metode, yaitu kurangnya optimal petugas dalam memberikan informasi tentang penggunaan obat. Material, yaitu kurangnya masyarakat mendapatkan informasi cara penggunaan obat di masyarakat dan jauhnya jarak rumah menuju fasilitas kesehatan. Lingkungan, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat meminum obat dan kurangnya dukungan keluarga untuk rutin meminum obat, sehingga didapatkan masalah kepatuhan dalam minum obat pada pasien diabetes mellitus yang masih rendah. Selanjutnya kita akan menganalisis dengan menggunakan SWOT, yaitu strength atau kekuatan, adanya kemampuan dan kerjasama yang baik antar petugas kesehatan dengan kader di Posyandu untuk pemantauan masyarakat penderita diabetes mellitus. Kemudian weakness atau kelemahan, kurangnya sarana dan prasarana promosi kesehatan. Yang ketiga, opportunity atau peluang,
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya dalam mematuhi pengobatan untuk diabetes mellitus dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengobatan diabetes mellitus. Yang terakhir, threat atau ancaman. Kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat mengenai manfaat dan mematuhi pengobatan dan dampak yang akan terjadi dari masyarakat tersebut bagi yang tidak rutin berobat. Selanjutnya, alternatif penyelesaian masalah. Melakukan pendidikan kesehatan tentang penyakit diabetes mellitus dan memberikan buku saku untuk pengontrolan pengobatan pasien dengan tahap pertama dengan menentukan jadwal penyuluhan, kedua, membagikan leaflet tentang diabetes mellitus, dan yang ketiga, membagikan dan menjelaskan buku saku kontrol berobat pasien. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pengetahuan pasien tentang penyakit diabetes mellitus dan meningkatnya kesadaran pasien untuk rutin dalam pengobatan penyakit diabetes mellitus. Pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah ini adalah puskesmas, petugas tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.